bahas tentang kinetika reaksi. Ada yang ingat kinetika reaksi itu kayak mana? Pada diem. Jangan lupa disiapkan kalkulator atau apapun kalian. Nanti jadi untuk menghitung ya, karena kita mau mulai menghitung-hitung lagi. Ya, sekarang kita ke nomor yang pertama. Di situ dituliskan nomor 15. Jadi ini apa aja? Di sini ada reaksi 2NOCl gas menjadi 2NO plus Cl2 memiliki EA 1,00 kali 10 pangkat 2 kJ per mol dan tetapan laju 0,286 liter per mol second pada 500 K. Berapakah ketetapan laju pada 490 K? Di sini kita tulis dulu 2NOCl gas menjadi 2NO gas ditambah Cl2 gas. Terus ada EA. EA itu energi aktivasi. Energi aktivasinya itu adalah 1 dikali 10 pangkat 2 kilojoule per mol. Terus itu ada tetapan laju. Yang pertama adalah kita anggap K1 itu 0,286 liter per mol second. Terus pada suhu yang pertama itu 500 K. Terus ditanyakan bahwa pada K2 490-nya kok K2 ditanyakan K2 pada T2. Jadi K2-nya itu berapa? Nah, kita jadinya pakai yang mana nih? Rumusnya yang kan nilai K2 per K1. Tapi pakai yang kiri atau yang kanan? Ya, pakai yang apa? Pakai yang kiri atau yang kanan atau sama aja? Sama aja nggak sih, Bu? Iya, sama aja. Jadi kalian bebas mau pakai yang kiri atau yang kanan. Terserah nanti kalian menghitungnya mau enakan yang mana. Nah, terus kan di situ tertulis bahwa rumusnya itu EA per R. Tapi kita cuma tahu EA doang. Nah, R-nya berapa? R-nya berapa? Itu yang tetapan gas ideal itu nggak sih, Bu? Yang Iya, benar. 0,082. 0,082. 0,082. Satuannya? Lupa, Bu. Harus pakai satuan dong. Jadi kita pakai yang ada satuannya joule. Kok dihapus? Nah, yang satuannya pakai joule itu adalah 8,314 joule per berapa? Per mol K. Nah, terus kan EA-nya itu kilojoule. Jadi kita ubah dulu jadi joule. Dari kilojoule ke joule, mindahnya jadi berapa? Jadinya berapa? 1 kali 10 pangkat 2 kan jadinya 100. 100 kilojoule per mol dikali 1 kilojoule itu berapa, joule? 1000 bukan, Bu? 1000. 1000 joule. Jadinya ini coret-coret. Jadinya ada berapa? 100 kali 1000? 100.000. 100.000. 100.000 atau 10 pangkat 5 joule per mol. Dah.
Sekarang kita udah tahu semuanya kan. EA-nya udah ada, K1 udah ada, T1 udah ada, T2 udah ada, K2-nya tinggal dicari. Terus berarti kita tinggal masukin semuanya. Jadi len kelihatan nggak sih? Jadi len K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 min 1 per T2. Jadinya kita tulisin len K2 per K1-nya 0,286 liter per mol second sama dengan EA-nya 10 pangkat 5 joule per mol per R-nya 8,314 joule per mol kali K dikali sama 1 per 500 K dikurangin 1 per 490 K. Terus ini berapa yang sisi kiri, sisi kanan berapa? Kan nanti tulisannya jadi len K2 dikurangi, kalau len kan kalau pembagian itu jadi pengurangan. Jadi ini len 0,286 satuannya liter per mol second sama dengan ini berapa dikali berapa. Sepuluh pangkat 5 dibagi 8,314 berapa? 12,027. 12,027 K dikali 1 per 500 dikurangi 1 per 490. Ratus kurang berapa tadi, Bu? 1 per 500 dikurangi 1 per 490. Nggak kelihatan apa layarnya? Kelihatan kan? Itu min ya, Bu, yang dikurangin itu hasilnya? Min apa? Min yang mana nih? Yang satu dibagi 500K dikurang 1 per 490 itu. Berapa jadinya? Min 0,00068. Min 0, nolnya ada berapa? 3 belakang koma. 1, 2, 3, 68. Iya. Ini. Oke. Plus 1 per K. Jadi dicoret kakaknya. Len dari 0,286 berapa? Jadi sini ada len K2 dikurangi berapa? Min 1,25 bukan, Bu? Min 1,25 liter per mol second. Terus kalau yang ini 12,027 dikali minus 0,00068. Bu, tapi aku kok 1 per 500 dikurang 1 per 490 bukan minus 0,0068 ya? Berapa? Minus 4,08. Minus 4,48. Iya, Bu, sama kayak anggun. Sama kayak anggun, Bu. Iya, Bu, Coba sama kayak hitung anggun. lagi. 1 per 500 berapa? Saya ngikut kalian loh. 1 per 500 berapa? 0,002, Bu. 0,002. Terus yang 1 per 490 berapa?
1 dibagi 490 berapa? Satu dibagi 490 0,00204 Bu. 0,00204. Ini. Jadi berapa nih? 0,002 dikurangi 0,00204. Ini 0,00004. Jadi sama dengan minus 0,0 ada berapa? 5, Bu. 5. 2, 3, 4, 5. Setelah koma? 1,4 Bu. Itu ada 4, Bu. Setelah koma. Iya, iya. 4. Gini kan? Berarti ini salah. Jadi gimana nih? Salah Bu, tadi yang 500 kali 490-nya salah. Dikali. Kok dikali? Tadi kan pakai ngitung yang T2 dikurang T1 per T1 kali T2 itu Bu. Oke. Dihapus dulu. Berarti kan ini 0,00. Kenapa dihapus? Jadi kan ini gini, kita tulis aja 4 dikali 10 pangkat minus 5. Coba dikaliin. Dikali sama 12,027. Ini 12,027 atau 12.000. Minus 4,108 kali 10 pangkat 4. Yang 12,027 dikali minus 4 kali 10 pangkat min 5 kan, Bu? Bentar, ini saya mau nanya, ini 12,027 atau 12.000? 12.000 Bu. Tadi siapa yang Ini bilang 12.000. 12, Iya, Bu, 12.000. komanya berapa? Komanya 904 Bu. Koma 904. Coba Bu, jadi kalau dikali koma-koma, sama. mau nanya Bu, kalau koma-koma tuh dibulatin nggak sih Bu? Tuh belakang angka ngambil berapa koma Bu? Jadi kalau kalian mau buletin sebaiknya tuh kalau ngitung 3 angka di belakang koma ya, baru nanti dibuletin. Bisa ngebuletin kan? Ini emang 904 berapa? 7, Itu Bu. kalau dibulatin jadinya 905. Soalnya belakangnya 7. Iya. Berarti 905. 905. Berarti 12.000 279,905 dikali sama minus 4 kali 10 pangkat min 5 berapa? Minus 4,81 dikali 10 pangkat min 1. Minus 4, 8, Minus 481. 4,8111 gitu, Bu. 62 kali 10 pangkat min 1. Jadi minus 4,81 aja ya, Bu. Nah, gimana? Berapa? Hasilnya itu Minus 4, 4,81 ya, 81162 kali 10 pangkat min 1. satunya ada Minus 3. 0,48 aja.
Kok bukannya ada nolnya ya depannya? Minus 0,48. Iya, iya, karena Ah, pakai dikali 10 pangkat min 1 Ji. jadi Kalau gimana? misal, jadi ya bisa juga kayak Jihan Bu, Ini dikali minus 0,48. 10 min 1 gini. Ya, Berarti kan nulisnya jadi 0, minus 0,481. ya, Tetap iya. 1 karena ini selanjutnya itu masih 1. Itu ya. Kan jadinya minus 0,481. Terus berarti kita bisa taruh di mana ya? Jadi kita tinggal taruh di sini. Len K2 sama dengan minus 0,481 dikurang 1,25. Bener nggak? Dikurang apa ditambah? Dikurang atau ditambah? Kurang Bu, kan pindah ruas. Ya. Berapa jadinya? Minus 1,731. Len K2 sama dengan minus 1,731. Jadi K2-nya berapa? Berapa jadinya? K2 diapain? Dari len biar jadi lennya hilang. X1 pangkat minus 1,731. Iya. Berapa? 0,177. 0,177. Satuannya liter per mol second. Ini selesai. Paham? Kah kalian? Atau bingung? Bingung nggak? Paham sampai sini? Oh ya, tadi yang menyebutkan siapa aja? Boleh disebutkan namanya. Yang menyebutkan, yang ngitung-ngitung, tadi suaranya siapa aja? Banyak, Bu. Yang banyak, Bu. kalian merasa menyebutkan aja, boleh. Andre, Bu. Siapa? Andre. Andre. Terus Terus? Anggun. Anggi? Jihan. Terus Jihan. Gun, Jihan. Terus? Nabil Rivaldo Bu. Nabil, Rivaldo. Terus? Udah cuma 5 orang? Sama Muhammad Nabil. Nabil Rivaldo itu 1 orang Bu. Nabil, Rivaldo itu 1 orang. Jadi ini Nabil R sama Nabil. Iya, Muhammad Nabil. Oke, terus? Udah? Udah. Selesai mencatat? Belum ya?
Udah? Belum? Udah, Sudah Bu. atau belum? Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya sama kayak tadi, cuman tetapan lajunya itu beda, tapi suhunya sama, energi aktivasinya juga beda. Terus pada temperatur berapa di mana laju menjadi 2 kali lipat. Nah, tapi sekarang ditanyain berapa suhu pada temperatur berapa. Jadi pada temperatur berapa? Ini yang ditanyain. Jadi rumusnya kan tadi ini EA-nya 1,14 kali 10 pangkat 5 Joule per mol. Terus K1-nya adalah 7,02 kali 10 pangkat 3 liter mol second. Terus suhunya yang pertama adalah 500 K. Terus ini lajunya pengen menjadi 2 kali lipat. Berarti K2-nya 2 dikali 7,04 kali 10 pangkat 3 liter per mol second. Terus yang ditanyakan adalah T2-nya berapa? R-nya 8,314 dikali Joule per Bu, itu K2-nya bukannya 2 kali 7,02 ya? Oh iya, salah nulis. Makasih. Joule per mol K. Nah, terus sekarang kita mau pakai rumus yang apa? Sama aja sih rumusnya tadi. Jadinya ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Jadi ln 7,02 kali 10 pangkat 3 per 2 dikali 7,02 kali 10 pangkat 3 per liter per mol second. Liter per mol second sama dengan EA-nya 1,14 kali 10 pangkat 5 per Joule per mol kali R-nya 8,314 dikali Joule per mol K kali 1 per 500 dikurangi 1 per T2. Gini. Terus karena ini satuannya sama, nggak kelihatan. Satuannya sama Jmol, terus ini 7,02, 7,22. Jadi ini sama aja. Ln 1 per 2 sama dengan, ini berapa? 1,14 kali 10 pangkat 5 per 8,314 Joule per mol. Kok Joule per mol lagi? K-nya udah naik. Dikali sama 1 per 500 dikurangi 1 per T2. Berapa nih ln setengah? Minus 0,69. Minus 0,69. Berarti karena ini kalian udah pakai 2 angka di belakang koma, berarti nanti seterusnya harus pakai 2 angka di belakang koma terus. Ini berapa? 1,14 dikali 10 pangkat 5 dibagi 8,314. 13.711,81. 81. Gini. K dikali 1 per 500 kurangi 1 per T2. Terus ini gimana? Jadi yang pindah yang mana nih?
Yang pindah? Berarti itu dikalikan ke dalam kurungnya dulu, Bu. Oh, dikali ke dalam kurung dulu. Iya, Yang mana? yang 13711,81 dikalikan 1/500, habis itu dikurang 13711,81 dikali dengan 1/T2-nya itu. Terus 0,69 ya kemana? Nah, coba diiniin dulu, Bu. Nggak bisa ngawang saya. Bentar. Ini kan kali ya. Kalau misalnya A sama dengan B kali C, kita pengen dapat si C-nya. Jadi, Oh, itu berarti minus 0,69 per 13711,81 dulu gitu. iya, jadi lebih simpelnya 0,69 dibagi 13711,81 sama dengan 1/500 dikurangi 1/T2. Berapa nih? Minus 0,69. Minus 0,0-nya 4 angka belakang koma, 50, Bu. 5 berarti. Ya, Oke, ini kan tadi 0,00 berapa? Nolnya ada berapa? 3 atau 4? 0,002. 002 gini. Iya, Dikurangi 1/T2. Jadi, kalau saya pengen 1/T2 di sini, berarti 0,002 di tambah apa dikurang? Tambah, kurang? Tambah. Tambah. 0,245. Berapa jadinya? Nol koma 00205. Mm-mm. 12. Ya, betul. Jadi 1/T2 sama dengan 0,000205. Ya kan? Ya, Bu. Terus T2-nya berapa? 487,8. 804 gitu sih. berarti 8 aja berarti. Oke. K. Dani hasilnya. Terus siapa aja tadi yang menjawab? Anggun sama Zihan aja, Bu. Oke, angkat nama Jihan. Silakan dicatat dulu.
Udah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Iya, teman-teman, ini kita salah hitung. Kan di sini tulisannya ini kan K2 per K1. Ini kenapa saya nulisnya K1 per K2 ya? Jadi salah. Nanti kalian ubah sendiri aja ya. Ini harusnya 2. Jadi harusnya di sini len 2. Len 2. Jadi ini salah ke bawah-bawahnya. Jadi nanti kalian hitung ulang aja ya. Ininya berapa. Yang penting udah tahu konsepnya. Oke, jadi di sini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, berapa, berapa. Oke? Oke, oke. Kita sama-sama nggak teliti ternyata. Yang lainnya bener kan ya? A, R, seperti 1, seperti 2. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ini ada diagram energi reaksi itu, tapi belum ditulis. Jadi ada gambarnya, diagram reaksi itu kayak gini. Kayak gini, di sini itu ada di sini ada O plus H2 menjadi O plus H2O menjadi 2OH. Terus di sini itu ada angkanya 78, di sini 72. Di sini adalah H, ke atas itu H, dan ini adalah si jalan reaksinya. Nah, terus di sini ada gambarkan label keadaan transisi dan dihitung EA untuk reaksi tersebut. Di sini ada EA forward, EA reverse, sama delta H reaksi. Jadi yang mana EA forward dan yang mana EA reverse? Apa bedanya EA forward sama EA reverse sih? Kalau yang forward itu yang dari kanan nggak sih, Bu? Dari kanan Yang ke arah kanan dia itu. ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Terus Kalau yang reverse reverse yang dari arah kiri ke kanan. Kebalikannya gitu. dari arah kiri ke kanan. Oke. Jadi maksudnya kan kalian paham ya apa itu forward, apa itu reverse. Jadi forward itu maju. Kalau reverse itu balik kan. Jadi maksudnya maju itu tuh waktu naik. Jadi dia EA forward. Terus yang EA reverse itu yang waktu turun. Jadi ini kan dia jalannya dari sini ke sini, terus nanti dia turun ke sini kan. Nah, ini adalah si EA reverse-nya. Bukan salah. Jadi EA reverse-nya adalah yang di sini. Di sini adalah EA si reverse-nya. Nah, di sini baru si delta
H reaksinya. Jadi kalau kita mau mencari EA reverse, kayak gimana berarti? EA forward kurang delta H-nya enggak, Bu? Ya, EA reverse itu sama dengan EA forward dikurangi sama delta H reaksinya. Jadinya kan di sini ada 78 dikurangi sama 72. Jadi dia EA reverse-nya itu 6. Kayak gitu. Satuannya kilojoule. Ini lupa ditulis kilojoule. Ini kilojoule. Itu paham ya? Untuk menghitung si EA reverse-nya. Dan sekarang kita mau nyari gambarkan beri label dalam keadaan transisi. Nah, keadaan transisi itu ada di atas. Waktu dia udah di atas dan dia waktu mau belok. Nah, gimana kita tahu keadaan transisinya? Itu kan ini O plus H2O. O plus H2O. Berarti ada O, dia itu ingin menyatu jadi OH. Terus O sama H. Jadi di sini adalah si O ini ingin bergabung dengan H. Jadi dia lebih dekat gitu sambungannya. Sedangkan kalau si H mau putus dari H2O. Jadi ini lebih putus-putusnya lebih renggang. Dibandingin yang ini. Anggap aja ini lebih dekat ya. Jadi ini yang dia ingin ingin dekat, terus yang ini ingin putus. Jadi akan membentuk si OH-nya sini sama OH-nya yang ini. Gitu. Inilah keadaan dalam keadaan transisi. Label yang dalam keadaan transisinya. Itu pahamkah? Kurang paham, Bu. Nggak pahamnya di mana? Yang transisi atau waktu nyari EA-nya? Yang mana yang nggak paham? Yang bagian mananya? Bu, itu tadi 78 sama 72 emang aslinya ada di soal ya, Bu? Iya, itu ada di soal. Ada di soal. 78 dan 72 itu ada di soal. Gambarnya pun juga ada dari soal. Cuman lebih enak menjelaskan. Gimana? Oh, jadi harusnya kalau ada soal-soal model begini itu udah ada gambarnya gitu ya, Bu? Bisa ada gambarnya, bisa dari soal cerita. Nah, kalau yang soal cerita ini ada di nomor 18. Yang ini udahan, biar saya bisa jelasin dari ini apa bedanya. Biar mungkin siapa tahu kalian jadi lebih paham. Oke, lanjut aja ya. Oke, jadi ini. Di sini diketahui rumusnya Cl dalam gas ditambah HBr dengan gas menjadi HCl dan Br. Terus EA forward-nya itu 7 dan EA reverse-nya itu 72. Gambarkan diagram energi reaksi, termasuk struktur molekul diprediksi pada keadaan transisi dan nilai delta H reaksinya. Nah, kan kita nggak tahu nih gambarnya kayak gimana. Jadi paling aman itu menggambarnya setelah kita tahu semua angkanya. Semua angkanya ya. Jadi kan tadi energi aktivasi forward dan energi aktivasi reverse
Dan delta H reaksi itu hubungannya apa? Rumusnya tadi? Ada EA forward, EA reverse, sama delta H reaksi. Ini apa rumusnya tadi? Ini H dalam reaksi. Apa tadi rumusnya? Apa dikurangi apa? Menjadi apa? EA forward dikurangi delta H reaksi. Mm-mm. Jadi EA reverse. EA reverse sama dengan EA forward dikurangi delta H reaksi. Gini kan? Berarti tinggal masukin aja 72 sama dengan 7 dikurangi delta H reaksi. Berarti delta H reaksinya itu berapa? 7 dikurangi 72 kan? Jadinya berapa? Minus 65 kilojoule. Nah, kan dia minus. Berarti karena delta H minus, berarti kita gambarnya itu yang karena minus, jadi dia menunjukkan bahwa dia itu eksotermis. Nah, si grafiknya eksotermis itu tuh gini kan. Kok jelek banget. Gini. Jadi di sini ada Cl plus HBr dan di sini ada HCl plus Br. Nah, kalau yang tadi, kalau ini adalah si endotherm. Karena delta H-nya itu positif. Ingat ya, yang menentukan eksotom atau endothermnya itu dari si delta H-nya. Jadi EA forward-nya itu 7, EA reverse-nya itu 72. Gitu. Pahamkah sampai sini? Pahamkah? Pahamkah? Jadi maksudnya ini adalah dia naik sebanyak 7 kilojoule dan turun sebanyak 72 kilojoule. Gitu. Terus si ini adalah si delta H-nya. Pahamkah kalian? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Kalau yang endotherm, kalau yang endotherm ini kan, saya ulangi lagi aja ya. Kalau endotherm, ini kan dia jalannya dari bawah sini ke sini, itu sebanyak 78. Jadi dia adalah EA forward. Terus dia EA reverse-nya itu dari atas ke bawah. Dia sebanyak 6 kilojoule. EA ref-nya. Jadi sisanya itu delta H-nya adalah 72 kilojoule. Itu. Kali ini makanya bedanya dia startnya di sini. Dia cuma naik sebanyak 7 kilojoule, terus dia turun
sebanyak 72 kilojoule. Makanya delta H-nya menjadi negatif. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk dalam keadaan transisi? Enggak? Udah paham? Terus, transisi itu paham? Kah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut aja. Oke. Jadi transisi itu sebenarnya di sini itu mereka sudah bergabung. Cuman energi aktivasinya tuh masih rendah, udah terpisah, udah terlepas. Si hanya sudah bergabung dengan Cl dan Br sudah terlepas. Makanya transisi itu pada di atas. Cuman masih, jadi mereka tuh udah bergabung, tapi masih belum ada energi yang banyak gitu loh intinya. Makanya si Cl, kan ini Cl plus HBr. Jadi ada Cl, terus ada ini, terus H, dan dia agak lebih renggang. Sama si Br. Jadi dia ingin mendekat, dan ini putus. Kayak gitu. Jadi pasti masa transisi itu ada di atas ini. Di atas. Jadi makanya terbentuk HCl dan Br. Boleh dicatat dulu. Udah selesai mencatatnya? Udah? Saya lanjut ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 19. Nomor 19 ada reaksi untuk dekomposisi hidrogen peroksida. Dan yang soal pertama, reaksi dekomposisinya dibagi oleh 3 tahap, itu ada 1, 2, 3. Terus yang pertama adalah tuliskan persamaan yang seimbang untuk reaksi keseluruhan.
Nah, berarti kalau reaksi keseluruhan tinggal biasa aja. Tinggal kita totalin aja. Kalau yang sisi kanan kan berarti bisa dikurangi sama yang sisi kiri. Kita lihat H2O2 di sini di kiri, di sini bawah H2O2 masih sama. Berarti yang atas ini OH, ada yang kiri. Berarti ini dicoret aja. Ada 2 kan OH-nya, berarti nggak kelihatan. Berarti di sini OH, di sini OH, di sini OH, OH. Kan yang ini OH-nya di kanan, terus coret sama kiri. Terus habis itu kita lihat lagi. Ada nggak yang bisa dicoret? HO2. HO2 sama HO2. Oh, berarti di sini masih ada HO2 sama HO2. Terus masih ada lagi yang bisa dicoret, Kak? Enggak, Bu. Enggak ya. Terus berarti tinggal di sini H2O2 sama H2O2. Berarti kita tulis 2 H2O2. Terus ini nggak ada tambahannya, langsung menjadi H2O-nya ada 2, 2 H2O ditambahkan sama O2. Kayak gini, jadi ini adalah reaksi keseluruhan. Ini adalah reaksi keseluruhan. Gampangan ya. Terus yang B, kita disuruh menentukan untuk molekularitas dari setiap tahap. Jadi tiap 1, 2, 3. Tahap satunya apa, 2-nya apa, 3-nya apa? Ada yang tahu? Dilihatnya dari mana sih untuk menentukan molekularitasnya? Jadi untuk melihat molekularitas, kalian harus melihat reaktannya. Reaktan. Reaktan dari masing-masing tahap. Jadi kalau ada satu reaktan, reaktannya 1, itu berarti unimolekuler. Nah, kalau 2, itu berarti bimolekuler. Dan kalau 3, itu adalah tertomolekuler. Kalau misalnya saya salah tulis atau salah pemahaman, kasih tahu aja. Gitu. Berarti kalau dari soal yang tahap 1 itu molekularitasnya apa? Uni, Bu. Uni. Kalau yang nomor 2? Nomor 2, uni, bi apa terto? Bi. Bi. Kalau yang nomor 3? Sama, Bu. Bi juga. Udah deh. Jadi A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Terus sekarang masuk ke C, hukum laju. Nah, hukum laju nih kayak gimana? Hukum laju ada yang ingat? Rate sama dengan K itu ya, Bu. K konsentrasi reaktan. Ya benar. Jadi kalau hukum laju untuk reaksi apa namanya? Reaksi elementer. Jadi reaksi elementer itu adalah reaksi sederhana. Itu koefisien reaktan yang menentukan order. Ingat ya. Jadi kalau yang C, yang 1, 2, 3 kayak gimana?
Jadinya red 1 sama dengan K. mm-mm, konsentrasi H2O2. Jadi kita anggap di sini K1 dikali konsentrasi H2O2. Gitu. Kalau yang nomor 2, red kedua Sama, Bu. sama apa? Red 2 sama dengan K2 kali konsentrasi H2O2. H2O2 aja. Em, Jadi kalian jangan meninggalkan ini, kan ini ngomongin di tahap 2 ya. Jadi kalian harus melihat keseluruhannya ini. Keseluruhan dari tahap kedua ini. Bukan yang sudah dicoret-coret. Kalau yang udah coret-coret berarti itu adalah si reaksi keseluruhan. Jadi kalau yang H2O2 berarti masih dikali sama konsentrasi OH. Ini karena koefisien cuma 1,1 berarti pangkatnya cuma 1,1. Terus ini red yang ketiga berarti otomatis K3 dikali HO2 dikali OH. Gini. Pahamkah? Tadi siapa yang jawab? Andreas. Oke, Andreas. Nah, silakan dicatat dulu, baru nanti kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Bu, Mm-mm. bisa jelasin yang bagian B nggak, Bu? Tadi ada teman yang kurang ngerti di yang bagian B, yang uni B sama ter itu. Jadi kalau yang untuk reaktan pertama, jadi kalau di persamaan reaksi itu memiliki satu buah reaktan, itu berarti dia disebutkan menjadi molekularitasnya adalah unimolekuler. Uni itu satu, bukan uni-uni Padang itu bukan. Jadi unimolekuler itu maksudnya satu, uni itu satu. Nah, kalau yang dua, reaktannya dua, itu bimolekuler. Nah, kalau di tahap 2 dan tahap 3, itu kan reaktannya dari H2O2 ditambah OH menjadi H2O plus HO2. Sedangkan yang tahap ketiga itu ada HO2 ditambahkan OH menjadi H2O plus O2. Nah, di tahap kedua dan tahap ketiga itu kan menggunakan dua reaktan. Jadi H2O2 ditambah OH, itu yang tahap 2, dan tahap 3 itu HO2 ditambah OH. Berarti itu mereka menggunakan dua reaktan sehingga mereka disebut sebagai bimolekuler. Itu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Bu, ada contoh yang apa termolekuler nggak, Bu? Contohnya,
kalian cari sendiri aja lah. Kalian cari sendiri di mungkin yang apa ya, cari sendiri aja pasti banyak kok. Yang pokoknya reaktannya ada 3 itu disebut termomolekuler. Gitu. Udah, saya lanjut ke nomor berikutnya. Saya lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya, Bu. Nih, jadi yang kaget aku. Jadi yang nomor 20 itu sama kayak nomor 19. Kalian disuruh mencari reaksi kesetimbangan reaksi keseluruhan, terus tentukan molekularitas, terus menuliskan hukum lajunya setiap tahap. Kayak gitu. Ini nanti dulu aja. Kalau misalnya nggak ada waktu, berarti ini jadi tugas, tapi kalau ada waktu kita kerjain. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 21 dulu. Karena ini masih nyambung sama soalnya nomor 19 tadi. Cek mekanisme reaksi pada soal nomor 19 yang tadi. Tunjukkan mana zat antara dalam mekanisme reaksinya. Terus hukum laju yang diamati untuk dekomposisi hidrogen peroksida adalah laju KH2O2. Untuk agar konsisten dengan hukum laju ini, tahap mana yang harus menjadi tahap penentu laju reaksi? Nah, sekarang kita mau ngebahas dulu tentang zat antara sama zat penentu. Tahap penentu. Jadi, kita masuk ke zat antara dulu. Zat antara ini adalah zat yang ada di reaksi tapi habis saat reaksi keseluruhan. Jadi zat antara adalah, kalian lihat aja yang hilang atau habis yang nggak ada di reaksi keseluruhan. Jadi kalau kayak gini, yang hilang apa aja? Coba saya copy dulu aja ya, biar nggak bolak-balik. Ini di sini. Berarti kalau kayak gini, yang hilang kan tadi nih OH, terus H2, HO2 sama HO2. Berarti zat antaranya adalah OH. Zat antara itu OH aja. Sama HO2. OH sama HO2. Jadi ada 2 ini. Gitu. Terus kalau yang hukum lajunya kan ini. Hukum lajunya itu adalah rate sama dengan K dikali H2O2. Ini maksudnya adalah untuk reaksi keseluruhan. Terus ditanyain, mekanisme reaksi agar konsisten dengan hukum laju ini. Tahap mana yang harus menjadi tahap penentu laju reaksi? Nah, tahap penentu adalah tahap yang memiliki
laju reaksi terendah. Nah, tapi kan kalau dari tadi kita nggak ngomongin angka kan, kita cuma ngomongin konsentrasi-konsentrasinya aja, sama hukum lajunya aja. Nah, terus gimana sih kita biar ngelihat si itunya, yang menjadi penentu itu yang mana, atau yang menjadi konsisten itu yang gimana? Terus, kan kalau tadi kita tulis ulang lagi, untuk yang tahap 1, rate satunya berarti kan K dikali H2O2. Kalau yang nomor 2, rate 2-nya adalah K dikali H2O2 sama OH. Nah, kalau yang ketiga, rate 3-nya adalah K dikali HO2 dikali OH. Nah, kalau kayak gini aja sebenarnya kita bisa langsung lihat ya, mana yang sama. Jadi, udah pasti otomatis karena lajunya ini yang konsisten pengen yang ini, K dikali H2O2 berarti pasti pakainya yang rate yang 1. K dikali H2O2. Jadi dia adalah si tahap penentunya. Kayak gitu. Paham sampai sini? Atau tambah pusing? Yang jadi rate itu yang reaktornya ya, Bu? Yang menentukan hukum lajunya adalah si reaktannya. Bu, Kalau misalnya kan itu rate sama dengan K2O2 itu kan yang keseluruhannya kan, Bu? Yang itu. Nah, terus kalau misalnya tahap penentunya misalnya nggak langsung ada kayak yang ini kan langsung ada rate 1 sama dengan KH2. Kalau misalnya nggak ada kayak gini, Bu, itu ada caranya nggak sih? Ada. Ini adalah untuk soal yang berikutnya. Oh, oke. Jadi, udah saya lanjut ke soal yang berikutnya. Udah dicatat? Oh iya, Bu, mau tanya, Bu, tadi nentuin yang memiliki laju reaksi terendah gimana, Bu? Itu tuh nanti kalau misalnya di soal kalian ada udah disebutkan laju reaksinya tuh sebanyak ini. Apa sih satuannya laju reaksi itu? Ya pokoknya angka lah. Jadi yang diketahui itu si K-nya itu berapa nilainya. Nah, kalian menilainya itu dari yang paling kecil. Tapi kalau misalnya kalian tidak diberikan angkanya, yang kalian lihat itu adalah si rumusnya aja. Sesuai nggak sama si reaksi yang keseluruhan. Gitu, paham tak? Atau tambah pusing? Yang itu yang sendirian ya, Bu, yang rate satunya. Jadi pilih yang itu ya. Jadi yang ini kebetulan tuh sama. Jadi kalian langsung lihat dah, berarti langsung tahu itu. Tapi nanti di soal berikutnya itu akan berbeda laju akhirnya. Nanti kalian akan tahu gimana caranya.
laju akhir, ya bukan. Hukum laju di reaksi keseluruhan itu akan berbeda dengan setiap tahap-tahapnya. Nah, itu nanti akan saya kasih tahu gimana caranya. Gitu. Baik, Bu. Oke, udah? Boleh saya lanjut ke nomor berikutnya? Boleh. Oke. Jadi tadi nomor 20 masih di skip ya. Karena nomor 22 itu nyambung ke nomor 20. Jadi kita yang nomor 20. Sama tadi, kita cari dulu yang sama, yang mana. Iyalah. Yang dihapus yang mana? N2O2, Bu. N2O2 di tahap berapa? 1 sama 2. Oke, N2O2 sama N2O2. Terus ada lagi? N2O. 2U. N2O di Tahap 2 dan 3. tahap 2 dan 3. Ada lagi? Sama H2. Udah. H2O. Enggak. H2O? Enggak, sama-sama di kanan. Udah ya, berarti 2 aja. Oke, berarti ini di sini ada 2 NO ditambah H2 jadi 2H2. Kan H2-nya ada 2. Tambah 2H2 menjadi N2 ditambah 2H2O. Ini adalah reaksi keseluruhannya. Itu yang A. Terus yang B berarti molekularitasnya kayak mana? Yang pertama uni. Bukan. Yang pertama uni. Yang pertama apa? Uni, Bu, yang pertama. Yang Uni. pertama uni. Yang kedua B. Ketiga B juga. Jadi yang benar adalah semuanya B. Oh, NO-nya ada Jadi 2 ya, Bu? yang dikatakan tadi adalah jumlah reaktannya, bukan jenis reaktannya. Gitu. Karena ini ada 2 NO berarti jelas dia adalah 2 NO. Gitu. Jadi semuanya adalah B. Terus sekarang kita mau menuliskan hukum lajunya. Berarti yang hukum laju yang pertama kayak gimana, 2 gimana, 3 gimana. C 1, 2, 3. Kayak gimana rate-nya? Rate 1, rate 2, sama rate 3. K1 2NO bukan, Bu. K1 dikali 2NO. K1 dikali ayo ingat kalau untuk reaksi elementer konstanta reaktan adalah penentu orde. Konstanta reaktan sama dengan penentu orde. Berarti kalau yang rate 1, K1-nya kayak gimana? Oke, yang rate 1-nya nanti dulu. Yang rate 2 gimana? Yang tahap kedua, rumusnya kayak gimana? Rumus laju, hukum lajunya? K2 Mm-mm.
Terus N buka kurung N2O2 tutup kurung, buka kurung lagi H2 tutup kurung. Kalau yang red ketiga? EK3 buka kurung N2O N2O habis itu sama H2. sama H2. Gini ya. Nah, sekarang kita lihat itu di yang tahap 1. Kalau yang di tahap 2 dan tahap 3 itu kan parahnya ke kanan semua. Sedangkan yang di tahap 1 itu panahnya adalah bolak-balik. Jadi kita bisa menuliskan bahwa itu bisa menjadi 2NO menjadi N2O2 atau bisa juga N2O2 menjadi 2NO. Ya kan? Jadi kita ada 2 hukum lajunya yang di tahap 1. Jadi ini K1 dikali NO pangkat 2. Jadi konstanta itu akan menjadi penentu orde, dan sedangkan penentu orde itu tergantung dari pangkatnya. Ya kan, kemarin pangkatnya X sama Y. Jadi total ordenya jadi X tambah Y. Kayak gitu. Jadi konstanta depannya menjadi ini. Dia juga menjadi pangkat. Nah, sedangkan kalau yang ini rate satunya sama dengan K1, sebenarnya K1 aksen ya, dikali konsentrasi N2O2. Kayak gitu. Jadi kalian teliti dulu dia panahnya ke satu arah aja atau 2 arah bolak-balik. Kayak gitu. Paham sampai sini? Coba dicatat dulu. Udah selesai mencatatnya? Oke. Jadi saya lanjut ke yang nomor 22. Jadi kan nomor 22 juga disuruh mencari zat antara. Terus kalau yang ini, yang B, bentar saya copy dulu aja. Nah ini. Terus
Ini berarti kita yang pertama cari zat antaranya dulu. Tadi yang hilang yang mana aja? N2, sama N2O. Berarti untuk yang A, zat antaranya berarti yang N2O2 sama N2O ya. Jadi ada dua, N2O2 sama N2O. Terus sekarang yang B, dengan asumsi bahwa tahap 2 adalah lambat, dia adalah si tahap penentu. Tunjukkan bahwa mekanisme ini konsisten dengan hukum laju yang diamati. Nah, hukum lajunya, padahal untuk yang reaksi keseluruhan adalah rate-nya sama dengan K dikali NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Ya kan? Nah, padahal kalau yang tahap 2 lajunya kan tadi rate 2 sama dengan K2 dikali K-nya K kecil ya, jangan K besar. K2 dikali N2O2 ditambah sama H2. Kan beda ya. N2O2 sama NO2 pangkat 2 sama H2. H2-nya sama, H2-nya sama. Tapi ini N2O2, kalau yang ini NO2, NO pangkat 2. Nah, terus kita lihat dulu. Kalau yang tadi, di tahap pertama, kita kan punya ada 2 ya. Yang tahap pertama tuh. Tahap pertama itu kan 2 NO jadi N2O2 atau N2O2 jadi 2 NO. Jadi ini ini rate 1-nya K1 dikali NO2 kuadrat. Kalau yang ini rate 1 sama dengan K1 aksen dikali N2O2. Gini kan. Nah, kalau kayak gini, terus berarti kita substitusi aja. Kita substitusi si nilainya dari reaksi yang laju 1 sama yang laju 2. Jadi, laju 1 kita ubah menjadi satu kesatuan. Jadi yang rate 1, kan ini gabung ya. Jadi rate 1 sama aja K1 dikali NO kuadrat sama dengan K1 aksen N2O2. Nah, kan yang nanti mau disubstitusiin ke laju 2. Terus berarti kita pindah yang N2O2 kan. Jadi kita pengen yang konsentrasi N2O2. Itu dari mana? Berarti K1 dibagi K1 aksen dikali sama NO pangkat 2. Kayak gini. Jadi cuma pindah ruas doang. Ya kan? Terus nanti ini kita masukin ke sini. Jadi kita substitusi. Akhirnya si rate-nya rate 2 sama dengan K2 dikali N2O2-nya apa? Kita ubah yang ini. K1 per K1 aksen dikali NO kuadrat dikali sama H2. Terus berarti rate 2-nya, karena K ini tuh kan semua angka atau konstanta dan dia tidak terpengaruh dengan apapun. Jadi kita langsung tulis aja K dikali NO
kuadrat sama H2. Udah, berarti dia sudah sama dengan si ininya. Udah sama dengan laju akhir keseluruhannya. Kok nggak kelihatan? Jadi ini udah sudah sama. Jadi si red kedua itu yang menjadi tahap penentunya. Kayak gitu. Paham kan sampai sini? Jadi kalau berbeda dengan laju akhir reaksinya, kalian harus substitusi dulu. Jadi intinya di substitusi. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Tadi yang bantu saya ini siapa? Yang nomor 20 tadi? Yang bantu menjawab? Siapa tadi? Siapa? Soalnya gimana itu, Bu? Soalnya yang mana? Nah, sebelumnya. Soal yang ini. Yang nyebutin A sama B. Nah, nomor A sama nomor B. Tadi siapa aja? Kayak cewek deh. Siapa sih cewek? Jihan, Bu, kayaknya. Jihan. Sama siapa? Ayo, yang merasa tadi menjawab yang A dan B. Kalau nggak merasa ya nggak apa-apa sih. Saya cuma jawab C yang 2 tadi, Bu. Oh iya, siapa tuh? Muhammad Nabil. Oh. A sama B tadi kayak ada 2 cewek deh. Siapa itu tadi? Jihan, Jihan aja. Anggun paling Paling ada Angguna. Saya jawab yang C poin 3, Bu. Siapa? Anggun. Anggun. Oh yaudah. Yaudah, oke.
Maaf ya tiba-tiba hilang karena sinyalnya tiba-tiba hilang. Ada yang mau ditanyakan?